pengadem sistemnya gitu, pengadem handphone. Jadi ketika handphonenya udah panas saat main game, dia akan ngeredup sendiri layarnya. Lebih baik lagi gitu ketimbang batch yang awal-awal rilis yang masih amburadul gitu. Black Rust gua ngerasain sih enggak sering sih, tapi masih ada. Kalian harus pintar-pintar jeli aja untuk memilih atau membeli handphone Poco F3 dalam keadaan baru. Takutnya repacking atau di packing ulang jadi dalam keadaan baru. Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga. Oke, di video gue kali ini gue mau ngebahas tentang Poco F3 lagi nih. Jadi ini adalah video gabut malam-malam ya. Jadi gue bingung gue mau bahas apa. Jadi gue punya daily driver yang mungkin kalian udah banyak yang tahu. Daily driver gue yang udah gue sharing di video-video gue sebelumnya itu pakai ini, si Poco F3. Jadi di sini gue sedikit mau cerita aja tentang Poco F3 ini kenapa masih jadi daily driver gue sampai saat ini di awal tahun 2022 ini. Jadi sejak awal gue punya si Poco F3 itu dari batch awal rilis. Jadi batch awal itu sekitar bulan April apa Juni gitu, gue lupa pastinya. Itu waktu itu gue ikutan flash sale dan gue dapat produknya langsung. Itu gue langsung beli di toko Xiaomi store-nya langsung di daerah Cipinang dah. Mall Cipinang itu gue dapat yang warna hitam. Karena kebetulan waktu itu warna birunya itu goib banget. Itu udah nggak ada di pasaran, belum di launching waktu warna birunya yang saat ini gue punya ya. Waktu itu masih yang warnanya si hitam ataupun putih. Tapi di store hanya ada yang warna hitam aja. Pada waktu itu gue ngerasain Poco F3 itu waktu pertama kali ya begitu. Kebanyakan handphone Xiaomi atau Poco itu sejak awal-awal rilis itu pasti ada yang namanya bug. Bug itu masih banyak banget itu. Dari mulai yang paling gampang banget deh, yang paling gue inget banget pada saat batch awal itu, awalnya itu kan katanya si speakernya ini kan Dolby Stereo, Dolby Atmos ya. Ternyata pada saat awal perilisannya itu dia nggak ada Dolby Atmos sama sekali. Jadi ini masih suara-suara handphone biasa. Kemudian pada saat update software itu udah Dolby Atmos, sudah cakep kan untuk suara dari speakernya sendiri. Kebetulan kan ini juga ada dua ya, speaker ada di atas sama yang di bawah juga ya. Jadi itu yang hal basicnya aja gitu dari si Poco F3 waktu awal rilis gue beli itu. Terus bug yang paling dasar banget itu istilahnya tuh screen dimming ya. Jadi ketika kita main game nih, ketika udah lama main game itu tiba-tiba layarnya itu ngeredup sendiri. Pada saat batch awal itu handphone Poco F3 keluaran batch awal itu gue suka ngalamin yang namanya screen dimming. Tapi ada juga gue ngerasain yang namanya Black Rust. Nah Black Rust itu ketika kita nonton video yang gelap itu ada kayak nggak enak, warnanya tuh bukan hitam gelap gitu. Jadi warnanya itu kayak ada bercak-bercak gimana gitu, bercak-bercak hitam ke abu-abuan gimana gitu. Pokoknya gak enak banget dilihat pada saat awal-awal perilisan. Nah tapi yang paling sering sih gue screen dimming itu karena pada saat gue main game itu di situ layarnya ngeredup sendiri. Gue nggak tahu entah kenapa, entah hardware apa software. Tapi ketika pada saat gue punya Poco F3 batch awal ya, ketika udah dapat beberapa kali update, yang gue mulai rasain itu yang udah terasa banget perbaikannya itu dari tadi yang gue bilang speakernya itu. Jadi dari speakernya itu dia udah Dolby Atmos sudah benar-benar mantap suaranya. Tapi kalau untuk screen dimming sama Black Rust-nya mungkin itu karena layar AMOLED entah gimana gitu, entah apa si Poco ini punya yang namanya otomatis pengadem sistemnya gitu, pengadem handphone. Jadi ketika handphonenya udah panas saat main game, dia akan ngeredup sendiri layarnya. Gue nggak tahu kenapa itu atau gimana itu, gue nggak tahu. Bagi kalian yang tahu, coba tulis di kolom komentar. Tiba-tiba screen dimming aja, layar gelap aja. Apalagi ketika di bawah sinar matahari. Aduh itu, gue lagi main di bawah sinar matahari itu langsung ngeredup sendiri. Ketika handphonenya kan di bawah sinar matahari kan panas ya, itu ngeredup sendiri handphonenya. Jadi
screen dimming itu belum bisa teratasi pakai software update. Nah, ketika gua jual handphonenya pada saat itu, beberapa bulan kemudian muncul kan udah banyak tuh Poco F3 yang udah keluar tuh dari sejak batch awal tuh. Nah, ketika beberapa bulan kemudian gue tertarik kembali nih karena memang speknya sendiri dari Poco F3 itu udah mumpuni banget. Snapdragon 870, RAM-nya bisa kalian pilih, ada yang RAM 6GB sama RAM 8GB. Storage-nya juga udah mantap, 128GB sama 256GB. Layarnya AMOLED, suara speakernya Dolby Atmos. Kameranya emang masih agak kurang sih, tapi gue butuh video. Rekaman videonya tuh stabil parah. Mau resolusi Full HD ataupun 4K juga, tapi di 30 fps ya, itu stabil parah. Nah, gue masih penasaran gitu sama si Poco F3. Akhirnya setelah beberapa kali si Poco F3 rilis, maksudnya kan setiap handphone atau produk keluar kan ada batch-batchnya tuh. Batch awal, batch kedua, batch ketiga, ada sampai ke batch ke-6. Batch ke-6 itu akhirnya gue coba beli kembali yang warna biru ini yang saat ini gue pegang. Akhirnya gue beli lagi itu warna biru dan itu dalam keadaan second. Jadi sellernya itu juga apik sih. Dia bilang, kan gue bilang awal pada saat beli itu, ini Poco F3 generasi keberapa? Atau batch keberapa pada saat itu? Dia bilang di kotaknya kan ada kelihatan tuh kalau kalian mau ngeliat batch di keluar kapan si Poco F3-nya itu ada di dalam, bukan di dalam sih, di luar kotaknya itu ada keterangannya. Dan kebetulan ini 06, serinya 06 2021, gue lupa. Tapi di sini gue ada dusnya. Ini si Poco F3 dusnya. Jadi ini kelihatan di sini 2021.06. Jadi ini menandakan batch ke-6 dari handphone si Poco F3 yang gue pakai ini. Jadi ketika gue punya yang batch ke-6 ini, nah ini yang gue rasain tuh lebih baik lagi gitu ketimbang batch yang awal-awal rilis yang masih amburadul gitu. Ketika batch 6 ini yang gue rasain screen dimming hampir sampai saat ini gue gunakan itu nggak ada sama sekali. Ketika gue main game lama gitu main game itu layar nggak ngeredup sendiri. Ketika gue di bawah sinar matahari, gue main gitu scrolling gitu sosial media atau apalah, itu juga layar nggak ngeredup gitu, masih stabil aja gitu sesuai dengan brightness otomatisnya. Itu yang enak gue rasain. Black Rush gue ngerasain sih enggak sering sih, tapi masih ada tapi yang namanya Black Rush itu. Jadi ketika gue nonton film atau nonton video yang keadaan videonya itu atau gambarnya itu gelap, itu masih kadang ada kadang enggak gitu, kadang ada kadang enggak, ya apa ya, masih samar-samar lah. Intinya ketika gue punya batch 6 itu agak lebih baik dari batch pertama. Dan juga sampai sekarang gue gunakan itu yang kepake itu dari sisi hardware sih sebenarnya. Hardware yang kalian tahu itu Snapdragon 870, ditambah yang kepake di sini ada di perekaman videonya yang gue kepake banget itu. Karena perekaman video yang gue butuhin itu kestabilan dari videonya itu ya udah cukup lah buat nunjang gue, buat kebutuhan gue, buat konten kreator gitu. Jadi cocok banget untuk perekaman dari si videonya. Nah, satu lagi, untuk gue barusan ngecek itu sebelum video ini rilis, gue cek di marketplace itu kayaknya stok Poco F3 itu udah semakin langka deh. Mungkin ada, cuman kalian harus pinter-pinter jeli gitu. Ada dalam keadaan baru, tapi hati-hati ketika kalian beli baru itu, takutnya kalian beli baru itu repack atau repacking gitu. Jadi handphone bekas dikemas kembali dalam dikemas kembali jadi produk baru. Nah, itu yang kebanyakan dijual di pasaran gitu. Jadi kalian harus hati-hati aja, pinter-pinter aja milih Poco F3. Jikapun ada barunya lagi, pilih batch paling enggak tuh batch 6 ke atas deh. Mungkin itu udah agak diperbaiki dalam hal software ataupun hardware-nya. Gitu. Untuk harganya sendiri sih gue cek sih ya masih stabil sih, di kisaran harga yang RAM 8GB itu masih di 5 jutaan dah, 5,1 atau 5,2 jutaan. Kalau yang RAM 6GB itu masih di 4 jutaan, sekitar 4,5an mungkin ya, sampai 4,7an. Jadi kalian harus pintar-pintar jeli aja untuk memilih atau membeli handphone Poco F3 dalam keadaan baru. Takutnya repacking atau di packing ulang jadi dalam keadaan baru. Ataupun mungkin kalian bisa
beli secondnya juga udah banyak kok bertebaran di Facebook forum jual beli ataupun di OLX. Tokopedia juga banyak kok yang jual untuk secondnya. Jadi kalian tinggal chat aja ke penjualnya. Gimana dalam keadaan kondisi gimana sih handphone tersebut. Oke, ya udah mungkin segini aja yang bisa gua sharing ke kalian tentang ngebahas dari Poco F3 yang sampai saat ini yang batch 6 ini gue beli sekitar bulan November, Desember, Januari ya sekitar 3 bulanan gue pakai si Poco F3 ini. Jadi ya inilah cakep. Handphone yang gue butuhin banget. Handphone yang ngebut kenceng dan juga kamera perekaman videonya itu stabil. Ya udah, mungkin segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye.